Sudah berusaha menjadi menantu yang paling baik, tapi tetap salah di mata mertua. Atau kamu adalah mertua yang merasa menantumu itu seolah-olah merebut anakmu sepenuhnya. Pertengkaran menantu dan mertua ini di Indonesia bukan cuma soal salah paham tentang masa keasinan atau cara urus anak. Ini adalah sebuah lingkaran luka yang terus diwariskan. Sebuah siklus rasa sakit yang mungkin sudah jauh ada sebelum kamu lahir. Dan tanpa sadar, sekarang kamu sedang mewarisi luka itu. Penasaran kenapa hal ini susah banget untuk diputus? Nah, ayo langsung aja kita masuk ke pembahasannya di video hari ini. Sobat Jiwa, banyak mertua hari ini adalah menantu yang dulunya tertindas di masa lalu. Dulu mungkin mereka adalah menantu yang harus memendam perasaan. Menantu yang tidak punya pilihan selain hanya tunduk, yang air matanya jatuh diam-diam di balik pintu kamar. Karena tekanan mertuanya sendiri. Drama banget ya, tapi itulah yang terjadi. Selama puluhan tahun, rasa sakit itu tidak pernah benar-benar disembuhkan. Hanya dipendam, ditumpuk, dan dibungkus rapi atas nama pengabdian. Kemudian sekarang, ketika peran itu sudah diturunkan, artinya yang tadinya menantu sekarang jadi mertua, ada memori bawah sadar yang tiba-tiba suka berbisik. Dulu saya harus bangun jam 4 pagi. Kenapa kamu masih bisa tidur enak? Dulu saya tidak pernah dibantu suami. Kenapa kamu sekarang dimanja? Secara tidak sadar, perilaku menuntut yang muncul itu dari mertua kita bukan karena mereka membencimu. Itu adalah proyeksi dari luka yang ada di dalam diri mereka. Luka yang merasa tidak adil karena mereka tidak mendapatkan kemudahan yang kamu miliki sekarang. Mereka menuntutmu karena mereka sendiri belum sempat memaafkan masa lalu mereka. Dan secara spiritual, ini adalah momen bagi kita untuk melihat mertua atau orang tua kita itu sebagai manusia yang memiliki luka jiwa. Kita diajak untuk tidak hanya sekedar sabar, tapi mulai menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan jiwa yang kelelahan membawa beban masa lalu. Inilah saatnya kita memilih apakah kita akan membalas dengan luka yang sama atau kita memilih jalan sebagai pemutus rantai. Menjadi pemutus rantai berarti kita berani berkata, cukup, rasa sakit ini berhenti di tangan saya. Kita memilih untuk tidak mewariskan dendam ini ke anak cucu kita nantinya. Karena kesembuhan sebuah keluarga dimulai dari satu orang aja yang berani memproses luka dan bukannya mewariskan kepada orang lain. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah gimana caranya memutus rantai itu? So, jangan kemana-mana, kita lanjut ke chapter yang berikutnya. Bagi kamu, para orang tua dan mertua, melepaskan anak yang sudah dewasa untuk membangun rumah tangganya sendiri adalah salah satu praktek kesadaran tersulit dalam hidup. Benar nggak? Ada rasa takut di dalam hati, takut dilupakan, takut tidak lagi dibutuhkan, atau takut anaknya jatuh di tangan orang yang salah. Tapi sebenarnya, tantangan jiwamu saat ini adalah berani melepaskan. Menyadari bahwa anakmu bukan lagi sebuah PR yang harus kamu selesaikan. Melainkan jiwa mandiri yang sudah memiliki rumah tangganya sendiri. Mencintai dengan dewasa berarti berani mundur satu langkah agar mereka punya ruang untuk bertumbuh. Dan satu hal yang perlu diingat, bahwa doa seorang ibu atau ayah jauh lebih kuat energinya daripada sekedar instruksi yang memicu konflik. Untuk kamu nih menantu yang mungkin merasa tertindas, di sisi lain ego kita seringkali merasa terancam. Benar nggak? Kita merasa harus membuktikan bahwa kita jauh lebih tahu atau lebih mampu dalam mengurus pasangan daripada orang tuanya sendiri. Kita terjebak dalam kompetisi yang sebenarnya itu nggak pernah ada. Belajarlah untuk tidak melihat saran mertua sebagai serangan personal. Saat kamu merasa tidak perlu menang dalam setiap perdebatan, kamu sebenarnya sedang memenangkan ketenangan jiwamu sendiri. Kamu tidak sedang berebut kemenangan, kamu hanya sedang berbagi peran dalam mencintai orang yang sama. Seni melepaskan kendali adalah tentang kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak memiliki hak atas garis hidup orang lain. Sekalipun itu pasangan atau anak kita sendiri. Saat mertua berhenti mendikte dan menantu berhenti merasa harus membela diri, akan ada sebuah ruang kosong yang tercipta. Dan di ruang kosong itulah, kedamaian dan juga ketenangan akan masuk dengan sendirinya. Karena pada akhirnya, cinta yang paling murni adalah cinta yang memberi ruang, bukan yang mengekang. Sobat Jiwa, di Indonesia kita sering mendengar istilah rumah mertua indah adalah penjara.
Istilah ini muncul bukan karena bangunannya yang buruk, tapi karena adanya benturan energi di dalamnya. Secara psikologis dan juga spiritual, sebuah rumah itu ibarat satu kerajaan. Ketika ada dua ratu berada dalam satu dapur, atau dua kepala dalam satu ruang keputusan, benturan frekuensi adalah hal yang hampir mustahil untuk bisa dihindari. Tapi, tinggal bersama bukan berarti harus saling menyakiti. Kuncinya ada pada satu kata, yaitu memanusiakan manusia. Bagi mertua, nah ini buat kamu nih ya, mari coba memanusiakan menantumu. Dia bukan robot yang diprogram untuk langsung sempurna mengikuti standar tradisimu. Dia adalah manusia yang tumbuh di zaman yang berbeda. Dengan pola asuh yang juga pastinya berbeda juga. Dia datang ke keluargamu membawa mimpinya sendiri, bukan untuk sekedar memenuhi ekspektasimu. Saat kamu melihatnya sebagai seorang manusia yang juga mungkin pernah lelah dan juga salah, maka rasa tuntutan itu akan berganti menjadi bimbingan yang lembut. Terus juga nih, bagi kamu sebagai menantu, mari coba memanusiakan mertuamu. Mungkin selama ini kamu melihatnya sebagai pengganggu privasi atau pengkritik cara asuhmu. Tapi cobalah lihat lebih dalam lagi. Di balik sikap cerewetnya itu, seringkali ada seorang manusia yang sebenarnya sedang takut kehilangan. Dia takut tidak lagi dianggap penting di hidup anak yang dulu dia rawat dengan seluruh hatinya dan juga jiwanya. Perlawanannya sebenarnya adalah bentuk pembelaan diri agar dia tetap dianggap merasa ada. Rumah yang sehat itu bukanlah rumah yang temboknya megah atau furniturnya mahal. Rumah yang sehat adalah rumah di mana setiap penghuninya tidak saling menjajah ruang batin satu sama lain. Kita tidak harus setuju dalam segala hal, tapi kita harus sepakat untuk saling menghargai wilayah privasi masing-masing. Ketika kita berhenti melihat peran dan mulai melihat jiwa, maka tembok-tembok di dalam rumah itu nggak lagi terasa menyesakan. Kita tidak hanya sekedar berbagi atap, tapi kita mulai belajar berbagi kedamaian. Terakhir nih ya, sebelum pamit, gimana caranya menghargai wilayah privasi masing-masing? Nah, jangan kemana-mana dulu, mungkin boleh sambil seduh kopi atau makan pisang goreng, lanjut kita ke pembahasan yang terakhir. Di tengah budaya kita yang sangat menjunjung tinggi sopan santun, kata batasan atau boundaries itu sering banget terdengar kasar Sobat Jiwa. Bahkan dianggap sebagai bentuk dari pembangkangan. Kita takut dicap sebagai menantu durhaka atau mertua yang kaku. Kalau misalnya kita itu mulai membuat batasan atau boundaries tadi. Tapi coba kita lihat dari kacamata jiwa. Batasan itu kayak pagar di sebuah taman. Tanpa pagar, siapapun bisa masuk dan injak-injak tanaman yang sedang kita rawat. Benar ya? Nah, sampai akhirnya kita bisa merasa marah dan juga lelah. Karena siapapun bisa merusak tanaman itu. Batasan bukan dibuat untuk menjauhkan orang lain, tapi justru untuk menjaga agar kita tetap bisa saling mencintai tanpa adanya rasa dendam. Membuat batasan itu sendiri adalah tentang komunikasi yang jujur, bukan konfrontasi. Misalnya nih ya, seorang menantu yang berani berkata dengan lembut sama mertua. Ibu, terima kasih banyak atas sarannya untuk empati si kecil. Aku sangat menghargai pengalaman ibu. Tapi untuk urusan ini, izinkan kami mencoba cara yang disarankan dokter terlebih dahulu. Kalimat ini bukanlah sebuah serangan. Itu adalah cara kita menjaga agar tidak ada bom waktu berupa kekesalan yang dipendam. Karena kalau misalnya kita terus-menerus mengiyakan sesuatu yang sebenarnya melukai prinsip kita, suatu saat itu pasti akan meledak Sobat Jiwa. Dan saat itulah hubungan benar-benar hancur. Gitu juga hal yang sama bagi mertua. Memiliki batasan berarti tahu kapan harus membantu dan kapan harus menjadi penonton aja. Sebagai mertua, harusnya kita bisa menghargai pintu kamar menantu yang tertutup. Atau menghormati keputusan mereka untuk punya waktu hanya berdua saja. Ingat satu hal ya, kita tidak bisa menuang air dari gelas yang kosong. Jika jiwa kita terus-menerus dijajah karena tidak punya batasan, kita tidak akan punya sisa energi untuk mencintai seseorang dengan tulus. Menetapkan boundaries dengan bahasa yang santun adalah bentuk ikhtiar kita menjaga kedamaian batin kedua belah pihak. Nah, dan ini yang terakhir. Pada akhirnya, pertengkaran antara mertua dan menantu bukanlah tentang siapa yang paling benar atau siapa yang paling senior. Ini adalah sebuah cermin besar yang disediakan semesta untuk kita belajar tentang pemaafan, kedewasaan, dan juga kasih sayang tanpa syarat. Luka lama mungkin pernah ada, tapi kita punya pilihan untuk tidak membiarkannya menulis masa depan kita. Kita bisa memilih untuk berhenti menjadi korban dari siklus masa lalu dan mulai menjadi jiwa
yang membawa kesembuhan. Buat kamu yang mungkin saat ini sedang berkonflik dengan mertua atau menantu, yuk kita ubah setiap gesekan menjadi ruang untuk bertumbuh. Karena rumah yang paling indah bukanlah yang tanpa konflik, melainkan yang di dalamnya ada orang-orang yang mau saling memaafkan dan terus belajar menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.